BTTH Kaisar Api, episode 211. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sialan, orang-orang klan Xiao, satu orang berhasil lolos dari tempat berbenteng seperti itu di pusat dunia manusia. Sepertinya jika klan Xiao tidak dibasmi, kita tidak akan merasakan kedamaian sehari pun. Di bawah pohon tumbang di hutan kematian, seorang pria berwajah elang dengan pakaian indah tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Penguasa dunia manusia benar-benar gila. Tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi dia harus memprovokasi klan Xiao." Meskipun klan Xiao telah menyinggung banyak orang di seluruh dunia seribu besar, di saat yang sama mereka juga telah merebut kepercayaan banyak orang berkuasa. Jika mereka tahu rencana orang-orang di pusat dunia manusia, mereka mungkin akan melakukan apapun untuk menghancurkan dunia manusia. Orang-orang di pusat itu akan binasa. Tapi lupakan saja, hal-hal pada level itu jelas bukan sesuatu yang bisa kubayangkan. Lebih baik tangkap Xiao Mu dan kembali. Pria itu bergumam pelan pada dirinya sendiri sejenak, lalu energi kelabu terpancar dari tubuhnya, dan ia melangkah tepat di atas hutan kematian. "Xiao Mu, kau sudah berada dalam kondisi di mana lampu itu hampir habis minyaknya, jadi ayo kita tangkap. Mungkin aku akan melihat level penguasa dunia dan mengampunimu agar tidak mati." Pria itu berbicara perlahan, tetapi suaranya bercampur dengan energi yang sangat kuat. Fluktuasi semacam ini, jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para makhluk abadi yang kuat. Hanya seorang antek di pusat dunia manusia. Seandainya aku berada di puncak Xiao Mu, membunuhmu sama saja dengan menginjak semut. Begitu suara pria berwajah elang itu berakhir, sebuah suara muncul di hutan kematian yang lebat di bawah, menanggapi pria itu. Pria berwajah elang itu sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Provokasi tadi tentu saja untuk menarik Xiao Mu agar berbicara, dan sekarang sumber suara ini ditemukan, dia secara alami dapat ditemukan. Kamu masih keras kepala saat kamu hendak mati. Saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Wajah pria berwajah elang itu sedikit canggung. Walaupun suara Xiao Mu ditemukan, namun anehnya suara itu datang dari segala penjuru hutan, sehingga mulut elang pun meremehkan kemampuan dan kewaspadaan Xiao Mu. Dan apa yang dikatakan Xiao Mu memang benar. Jika dia sedang di puncaknya, menghadapinya akan seperti menginjak semut sampai mati. Namun, saya tidak tahu metode apa yang digunakan oleh para adik kuasa di pusat dunia manusia untuk membuat orang-orang dari keluarga Xiao turun kekuatannya, jadi pria berwajah elang itu tentu saja tidak takut. "Matilah yang abadi." Pria berwajah elang itu langsung mengayunkan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan abu-abu berukuran 100 meter muncul entah dari mana, lalu menyerang hutan kematian di bawahnya dengan suara angin yang sangat keras. Karena ingin menghancurkan hutan ini, Xiao Mu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bum bum bum, telapak tangan abu-abu raksasa itu baru saja muncul, dan pria berwajah elang itu langsung menerimanya, tetapi tidak ada kegelisahan. Intinya, energi yang cukup untuk menghancurkan segalanya tiba-tiba lenyap ketika ia menyerang hutan kematian. Perasaan seperti itu sungguh aneh, seakan-akan kekuatannya sendiri telah ditelan oleh hutan kematian. Tempat ini agak aneh. Awalnya, tanda di tubuh Xiao Mu sangat samar. Ditambah lagi keanehan tempat ini, jika dia lolos, aku khawatir kali ini, satu-satunya cara untuk meminta maaf adalah mati. Pria berwajah elang itu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dia tahu betul bahwa begitu Xiao Mu berhasil lolos sepenuhnya, saat dia mendapatkan kembali kekuatannya dan menemukan sekutu klan Xiao mereka, saya khawatir satu-satunya hal yang menunggu mereka di pusat dunia manusia adalah kehancuran. Sebelum mereka keluar, orang-orang tua di pusat dunia manusia telah memberi instruksi kepada mereka untuk hanya berhasil dan tidak gagal. Rasa dingin menyambar di hatinya. Lalu dia tak berani ragu lagi, langsung menerjang ke bawah dan mencari Xiao Mu dengan jejak bekas sutra. Batuk-batuk, sayangnya, aku tak sanggup menahan kekuatan orang ini. Sosok yang bersembunyi di balik lebatnya hutan kematian itu terbatuk-batuk hebat, dan seteguk darah menyembur keluar. Jika Xiao Yan ada di sini, maka dia pasti akan mengetahui bahwa sosok ini adalah Xiao Mu. Hutan kematian ini adalah titik pertempuran antara Suantian dan benua sungai darah di alam hantu. Wajar saja, agak aneh, tetapi jika Xiao Mu tidak membuat serangan pria berwajah elang itu menghilang, saya khawatir dia sudah berada di kantongnya saat ini. Aku sudah memberikan koordinat tempat ini kepada Raja Naga Emas. Aku tidak tahu apakah kali ini akan berhasil, kata Xiao Mu tanpa bisa menahan diri sambil menatap langit yang redup.
Bagi klan Xiao, Raja Naga Emas merupakan sekutu penting, dan hubungan itu lebih penuh kasih sayang daripada Jin Jian. Namun, Raja Naga Emas terluka parah oleh klan jahat asing di awal, lalu dikejar dan dibunuh oleh beberapa antek klan jahat asing. Aku tidak tahu bagaimana kekuatannya pulih sekarang. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, ia dengan paksa menekan luka di tubuhnya dan jejak khusus itu, lalu mulai berjalan. Ia harus bertahan sampai Raja Naga Emas tiba. Jika tidak, fakta bahwa klan Xiao mereka dipenjara oleh orang-orang terkuat di pusat dunia manusia pada akhirnya akan tertutup debu. Xiao Mu berhasil melarikan diri kali ini, tetapi hampir semua petinggi klan Xiao yang menjadi korbannya, jadi wajar saja jika dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tuan, pegunungan ini aneh sekali. Di sisi lain, di luar hutan kematian, suara Xiao Yan terdengar pelan. Ini hutan kematian, medan pertempuran antara manusia dan hantu. Ada banyak tulang dan hantu manusia kuat yang tersisa, jadi wajar saja. Raja Naga Emas melayang tepat di depan Xiao Yan saat ini, lalu menatap pria di depannya dengan sungguh-sungguh. Pegunungan gelap yang besar, salah satu leluhur klan Xiao kita ada di sini. Tanya Xiao Xuan di samping. Wajar saja jika ada anggota klan Xiao mereka di sini, pasti akan ada lonjakan darah. Xiao Xuan tidak merasakan fluktuasi apapun dalam darahnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah dia benar-benar ada di sini. Adapun kalian berdua tidak merasakan fluktuasi garis keturunan, ini mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan Do di kalian yang telah jatuh. Dan orang yang diburu itu, agar posisinya tidak terbongkar, tentu saja dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, kata Raja Naga Emas. Pergi, aku merasakan posisinya. Mata naga Raja Naga Emas tiba-tiba menyapu ke suatu tempat di pegunungan, dengan kecepatan yang mengejutkan. Xiao Yan dan Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, saling memandang, kewaspadaan mereka meningkat hingga batasnya, dan mereka mengikuti. Huhuhu, tepat setelah memasuki hutan kematian, energi hantu yang suram tiba-tiba menyerbu Xiao Xuan. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan buru-buru membungkus tubuhnya dengan api suci. Tidak apa-apa, kata Xiao Xuan dengan suara berat, lalu membuka mulutnya, tetapi Xiao Xuan masih meremehkan kengerian hantu ini. Energi hantu itu seperti es batu, menyeramkan dan mencekam, menyerang pikiran orang-orang, berhati-hatilah. Raja Naga Emas berjalan maju dan berkata, ya, Xiao Yan dan Xiao Xuan keduanya setuju. Sembunyikan napasmu, aku merasa anggota klan Xiao tidak jauh di depan. Dan selain itu, ada seorang pria yang kuat dan perkasa. Aura yang terpancar dari orang kuat itu jelas merupakan tamu jahat, kata Raja Naga Emas dengan waspada. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Xiao Xuan memancarkan sedikit hawa dingin pada saat yang sama, lalu menyembunyikan napas mereka dan mengikuti. Binatang buas ini begitu pandai menyembunyikan diri. Di sisi lain, pria berwajah elang itu mencari di hutan kematian, tetapi tidak menemukan Xiao Mu. Namun, dengan persepsi dan tanda-tanda khususnya, Xiao Mu jelas masih berada di hutan kematian. Pria berwajah elang itu terkejut karena setiap kali Xiao Mu hendak menemukannya, dia selalu dengan cerdik menghindarinya. Oh, seseorang datang. Kuharap aku bisa membantu menemukannya dengan beberapa manusia ini, kata pria berwajah elang itu, lalu aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba turun, dan dalam waktu singkat ia mencapai level seorang kaisar petarung bintang 7. Sialan, ketahuan. Raja Naga Emas segera menemukan lelaki berwajah elang itu, lalu mengumpat dalam hati. Yanzi kecil, bertindaklah secepat mungkin. Sebelum kau menemukan klanmu, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, ia langsung menuangkan isinya ke dalam cincin persembahan. Saat ini, wajah Xiao Yan juga berubah muram. Hehe, dua adik kecil. Tepat saat Raja Naga Emas menghilang, seorang pria berwajah elang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan dan Xiao Xuan. Yang mulia, ada apa? Xiao Yan dan Xiao Xuan juga veteran, jadi mereka wajar saja bertanya dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda ketakutan. Hutan kematian ini penuh bahaya. Aku tidak tahu kenapa kalian berdua masuk, kata pria berwajah elang itu sambil tersenyum. Masalah Xiao Mu bisa sangat penting. Harus dipastikan bahwa kedua orang ini datang karena keberuntungan. Jika tidak, jika kedua orang ini datang untuk menyelamatkan Xiao Mu, rencananya akan berantakan. Namun, pria berwajah elang itu berpikir saat berikutnya, kekuatan kedua orang ini, yang satu adalah Kaisar Do Bintang 6, dan yang lainnya adalah Kaisar Do Bintang 7. Jika mereka datang untuk menyelamatkan Xiao Mu, itu tidak diragukan lagi mustahil. Kami berdua datang untuk memburu beberapa binatang ajaib dan menjualnya demi uang, kenapa? Xiao Xuan berdiri dan bertanya kepada pria berwajah elang itu.
Dengan persepsi mereka dan kata-kata Raja Naga Emas tadi, Xiao Xuan dan Xiao Yan sama-sama tahu bahwa sosok di depan mereka pastilah pembunuh yang memburu klan Xiao mereka. Itu saja, kebetulan aku punya kesepakatan di sini. Kira-kira kalian berdua tertarik, ya? Tanya pria berwajah elang itu perlahan. Ada urusan apa? Ayo kita dengarkan, kata Xiao Xuan sambil menghentikan Xiao Yan. Mereka yang dapat memasuki hutan kematian pada hakikat adalah orang-orang yang kejam, sehingga demi mendapatkan keuntungan yang cukup, mereka bahkan tidak ragu untuk bertarung. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang Ou, Hi gelombang 8 gelombang M. Kalau tidak, dengan kekuatan si pria berwajah elang, membunuh Xiao Yan berdua tidak akan seperti mencubit semut sampai mati. Aku melacak seekor monster di hutan kematian untuk waktu yang lama. Aku melukainya dengan parah beberapa hari yang lalu, tetapi dia melarikan diri ke kedalaman hutan, jadi aku tidak dapat menemukannya setelah mencari untuk waktu yang lama. Jika kalian berdua bersedia membantuku menemukan binatang ajaib itu, sebutkan saja berapapun biayanya. Pria berwajah elang itu tersenyum dan menatap Xiao Yan dan Xiao Yan. Begitukah? Mari kita pikirkan, kata Xiao Xuan perlahan, lalu menarik Xiao Yan ke samping dan membisikkan sesuatu. Kuharap kalian berdua tidak mengecewakanku. Kalau tidak, membunuhmu sama saja dengan membunuhmu. Pria berwajah elang itu tampaknya memiliki peluang untuk menang, dan tidak menganggap serius Xiao Yan dan Xiao Yan. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Leluhur, orang ini pastilah orang yang memburu klan Xiao kita. Aku merasakan aura mengerikan darinya, aura seperti itu, aku khawatir hanya Do Xian yang memilikinya, kata Xiao Yan dengan suara rendah. Monster yang baru saja dia sebutkan pasti berasal dari klan Xiao kita. Kita akan mengandalkannya, begini. Mendengar itu, Xiao Xuan mengangguk dan menyusun rencana. Hei, nak, apakah kamu sudah membicarakannya? Kalau kalian berdua tidak mau melakukan kesepakatan yang baik, aku akan cari orang lain, kata pria berwajah elang itu. Lakukanlah, kenapa tidak dilakukan? Sudah lama sejak dibuka, aku pasti akan melakukannya, kata Xiao Xuan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ayo, tanda ini, kamu bisa menemukannya dengan benda ini. Kita akan saling mencari dengan 3 cara berbeda. Soal hadiahnya, setelah acara selesai, kalian akan sangat dibutuhkan. Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, cahaya merah perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan dan mereka berdua. Baiklah, Xiao Xuan dan Xiao Yan mengambil segel lampu merah dan menyapu ke samping. Apakah ini ilusi? Aku selalu merasa ada yang salah dengan kedua anak laki-laki ini. Hawkface memperhatikan kedua pria itu pergi, lalu berbicara pelan. Namun, saat ini, ia tak peduli lagi. Jadi ia harus mengandalkan keduanya untuk menemukan Xiao Mu terlebih dahulu. Xiao Mu terlalu sensitif terhadap napasnya sendiri, jadi pria berwajah elang itu pun menemukan solusi ini. Lagi pula, pria berwajah elang itu sudah merencanakannya. Setelah menemukan Xiao Mu, kedua pria itu pasti akan mati. Tanda cahaya ini benar-benar selera keluarga Xiao kita. Xiao Yan dan Xiao Xuan memang berpisah, tetapi mereka masih tetap berhubungan. Segel cahaya merah perlahan mengalir di telapak tangan Xiao Yan. Segel cahaya ini dibentuk oleh pria berwajah elang yang memadatkan jejak aura klan Xiao. Jika bukan karena Xiao Yan yang awalnya memiliki napas klan Xiao, ia pasti akan mengenalinya sebagai segel cahaya biasa. Untungnya, Xiao Yan menemukannya. Aku tidak menyangka bahwa orang yang mengejar dan membunuh anggota klan Xiao Mu ternyata adalah penegak hukum di pusat dunia manusia. Kelihatannya seperti ikan besar. Suara Raja Naga Emas terdengar perlahan di benak Xiao Yan saat ini. Pusat dunia manusia, Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Hal-hal ini terlalu jauh untukmu. Namun, aku juga bisa memberitahumu bahwa pusat dunia manusia adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkuat di seluruh dunia manusia. Mungkin jatuhnya darah Dou di keluarga Xiao Mu dan hilangnya rasmu ada hubungannya dengan mereka, kata Raja Naga Emas dengan sangat hati-hati. Lalu apa itu penegak hukum dunia manusia? Xiao Yan masih bertanya-tanya. Pusat dunia manusia adalah titik kumpul para terkuat. Di sanalah, ia menjadi pembuat dan pelaksana aturan dunia manusia. Bagi sebagian manusia yang memicu aturan atau melawan, pusat kemanusiaan akan mengirimkan orang-orang kuat untuk mengepung dan menekan mereka. Mereka yang kuat disebut penegak dunia manusia. Namun, yang memiliki kekuatan paling rendah adalah para pejuang abadi, dan karena mereka tinggal di pusat dunia manusia, kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada pejuang abadi pada umumnya. Raja Naga Emas berkata perlahan. Sial, ternyata kuat sekali. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati setelah mendengar ini.
Jangan khawatir, meskipun orang ini tidak lemah, dia belum mencapai levelku sekarang. Raja Naga Emas menghiburnya. Ya, Xiaoyan setuju, lalu dia menggunakan darah dan segel cahaya merahnya untuk mencari orang-orang dari klan Xiao mereka dengan hati-hati. Pria berwajah elang itu adalah penegak hukum di dunia manusia. Ia ingin menemukan Xiao Mu melalui Xiaoyan dan mereka berdua, lalu membunuh mereka semua. Namun, tujuan Xiaoyan dan mereka berdua adalah menemukan Xiao Mu, lalu membunuh penegak hukum di dunia manusia. Dapat dikatakan mereka saling memanfaatkan. Berderit, di tengah hutan lebat hutan kematian, seorang pria biasa perlahan merasakan keberadaan seseorang di dalam hutan. Apakah mereka di sini? Lelaki itu sedang menancapkan sebatang pohon, dan bekas luka berbagai ukuran di tubuhnya sangat kentara. Karena hutan kematian penuh dengan hantu, binatang buas biasa terkontaminasi oleh beberapa roh jahat. Apakah itu macan tutul di peringkat ke-6 Kaisar? Xiaoyan tidak terlalu peduli saat melihat sosok monster yang tersapu. Kekuatan binatang buas ini sebanding dengan kekuatan Kaisar Do bintang 6 manusia, tetapi ia secara alami tidak takut pada masa Xiaoyan sebagai Kaisar Do bintang 7. Tidak, sudah seharusnya posisi yang diberikan Guangyin kepadaku ada di sini. Xiaoyan mengikuti Guangyin dan berjalan berkeliling, mencari posisi anggota klan Xiao. Xiaoyan, tidak lama kemudian, ketika Xiaoyan kebingungan, Xiao Xuan juga kembali tanpa hasil. Leluhur, apakah ada jejaknya? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Tidak, aku tidak menemukannya dengan segel cahaya itu, kata Xiao Xuan sambil melambaikan tangannya. Seiring berjalannya waktu, Xiao Xuan juga semakin terbiasa dengan tubuhnya, dan kekuatan Kaisar Do bintang 6 pun semakin dikuasai. Lagi pula, Xiao Xuan sangat berbakat, dan hanya masalah waktu sebelum ia ingin melakukan ini. Hutan kematian ini terlalu luas, dan kekuatan jiwaku tak mampu menutupinya. Xiaoyan ragu sejenak, lalu berkata, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini kuat, tetapi area hutan kematian terlalu besar, sehingga tidak dapat mencakup semuanya. Kalau begitu, hanya itu satu-satunya cara, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan segel cahaya yang diberikan pria berwajah elang itu, lalu tiba-tiba terangkat ke udara dan langsung meledak. Brak, suara keras terdengar, dan seketika di hutan kematian, banyak binatang buas dikejutkan oleh tindakan Xiaoyan. Kedua orang ini sungguh pemberani. Bahkan jika Xiao Mu sudah terluka, dia bisa membunuh dua Kaisar Do bintang 7 secara instan. Tapi harus kukatakan, metode ini seharusnya cukup efektif. Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi, menyembunyikan napasnya dengan sempurna. Yaitu, napas klan Xiao kita. Di sisi lain, pria berpakaian berjalan itu berkata perlahan, lalu menatap tempat yang baru saja ditinggalkannya dengan terkejut. Di mana, sekumpulan sinar cahaya terang tiba-tiba meledak keluar. Dalam sinar cahaya itu, Xiao Mu dengan jelas mencium jejak napas klan Xiao mereka. Aura semacam itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dari klan Xiao, dan orang asing lainnya tidak dapat menirunya. Mungkinkah Raja Naga Emas menemukan anggota lain dari klan Xiao kita? Tapi itu tidak benar. Orang-orang kuat di keluarga Xiao sudah dipenjara oleh penguasa dunia manusia. Bagaimana mungkin? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, ia dengan paksa menopang luka di tubuhnya, lalu berjalan menuju tempat Xiao dan yang lainnya berada. Tidak ada gerakan. Xiaoyan menatap kumpulan cahaya terang di langit, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kelompok cahaya di langit tidak hanya memiliki tanda yang diberikan kepada Xiaoyan oleh pria berwajah elang, tetapi juga ditambahkan oleh Xiaoyan ke beberapa hal yang hanya dapat dirasakan oleh orang Xiao, tetapi meskipun begitu, tidak ada gerakan. Kalian dari keluarga Xiao dan penegak hukum bergegas ke sini. Setelah orang-orang klan Xiao Mu datang, jangan terburu-buru mengakuinya, biarkan mereka bertarung sebentar, gumam Raja Naga Emas dalam hati Xiaoyan saat itu. Petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya langsung ditutupi garis-garis hitam. Orang-orang yang berjanji menyelamatkan klan Xiao, ketika situasinya dalam keadaan yang mengerikan, membiarkan mereka bertarung sebentar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa saat pamannya berkata demikian, dia pasti mendapatkan keinginannya sendiri, jadi dia langsung berhenti berbicara. Dua sahabat, tepat ketika Xiaoyan hendak jatuh ke batu, sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Ketika suara itu baru saja muncul, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelisah, dan suhunya turun drastis, jelas tanpa alasan. Bum bum bum, suara itu baru saja muncul. Sebelum melihat sosok itu, tiba-tiba Xiaoyan, Huoxin Tianyan,
dan Seng Yanjing bergemuruh bersamaan, sebuah gejolak mengerikan yang akan segera terjadi. Tenangkan aku. Xiaoyan merasakan ini pertama kalinya terjadi padanya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Ia pun segera mengaktifkan Fen Jue, aliran kekuatan penekan yang stabil, mencoba meredam keresahan Seng Yan yang tiba-tiba. Tenangkan diri, Yang Mulia. Di sisi lain, Xiao Xuan sedang memperhatikan sekelilingnya dengan waspada, jelas suara ini memberinya rasa bahaya yang sangat tirani. Apakah kau baru saja mengirim sinyal? Xiao Mu, yang mengenakan pakaian rakyat jelata, melangkah maju sebelum memperlihatkan dirinya kepada mereka berdua. Meskipun pengunjung tersebut mengalami banyak luka yang mengejutkan, baik besar maupun kecil, aura luar biasa di antara alisnya sulit disembunyikan, dan seluruh tubuhnya memperlihatkan penampilan abadi yang cukup proporsional. Tetapi ada satu hal yang paling mengejutkan Xiaoyan. Karena orang ini sangat mirip dengan dirinya, baik dari segi tubuh maupun fitur wajah, satu-satunya perbedaan adalah ujung dan sudutnya. Ujung dan sudut Xiaoyan penuh dengan niat membunuh, sementara ujung dan sudut orang ini penuh dengan kelembutan. Blok, begitu Xiao Xuan dan Xiaoyan melihat Xiao Mu, mereka langsung merasa ada hubungan darah di antara mereka. Namun, mereka bertiga juga sangat manusiawi, tatapan mereka langsung berubah, dan mereka langsung bertindak. Tepat, orang lapar, jangan singkirkan setan milik orang lain. Orang lain bekerja keras membunuh binatang buas, tapi pada akhirnya mereka membuatmu lebih murah, kata Xiao Xuan dengan tenang, jelas sudah sangat ahli dalam berakting. Kedua orang ini, sepertinya mereka hanya orang biasa. Sudahlah, biarkan orang biasa ini melihat pertempuran para dewa yang kuat. Kalau tidak ada yang menonton pertempuran, pasti membosankan. Dan di bawah pohon besar tak jauh dari batu itu, suara pria berwajah elang itu pun terdengar pelan. Xiao Mu, aku tidak menyangka kau akan muncul. Sebuah suara tersenyum muncul perlahan. Sialan. Ketika Xiao Mu mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah drastis, dan dia langsung lari terbirit-birit. Dalam perjalanan melarikan diri saya tidak lupa menamparkan Xiao Yan dan keduanya. Dua teman, terima kasih telah membantuku menemukan orang ini. Setelah pekerjaan ini selesai, hadiahnya tentu akan sangat berharga bagi kalian berdua. Mohon tunggu sebentar sampai aku menangkap orang ini. Pria berwajah elang itu melambaikan tangannya, dan seketika serangan Xiao Mu pun terhenti. Mau lari? Bagaimana bisa semudah itu? Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam, dan melesat ke arah Xiao Mu di bawah naungan hutan kematian yang gelap ini. Benar saja, Xiaoyan dan Xiao Xuan tak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu dalam hati mereka. Ketiganya relatif terhubung oleh darah, dan mereka telah mengkomunikasikan banyak masalah hanya dengan saling memandang, itulah sebabnya adegan saat ini tercipta. Paman Si, kapan kita akan bertindak? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan terburu-buru, meskipun Xiao Mu sedang tidak sehat saat ini, kita masih bisa berurusan dengan para penegak hukum. Kita harus menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan, kalau tidak orang ini akan kabur, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya, kata Raja Naga Emas. Ya, Xiaoyan dan Xiao Xuan keduanya menunggu di tempat. Xiao Mu, nama ini sepertinya agak familiar bagimu, pernahkah kau mendengarnya di suatu tempat, kata Xiaoyan pelan sambil menahan kegelisahan hati api Tianyan di tubuhnya. Bajingan, gerutu Xiao Mu sambil melarikan diri, tetapi dia sangat gembira. Hanya dengan melihat sekilas Xiaoyan, Xiao Mu merasakan napas Raja Naga Emas dari tubuh Xiaoyan. Meskipun ia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas tinggal di tubuh orang lain, Xiao Mu tahu bahwa Raja Naga Emas ada di sini. Seberapa kuat Raja Naga Emas? Bahkan Xiao Mu tidak tahu tentang ini, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Mu adalah bahwa Raja Naga Emas di puncaknya tidak terkalahkan dalam pertempuran sengit dengan dewa petarung di klan Xiao mereka. Aku harus menunda sebentar. Raja Naga Emas mungkin belum pulih kekuatannya. Dia harus memastikan untuk membunuh dengan satu serangan, kalau tidak dia akan kabur karena terjangan angin. Aku khawatir situasinya akan lebih rumit. Xiao Mu mengambil keputusan dan segera berhenti melarikan diri. Berlari, Xiao Mu, kamu akhirnya lelah setelah berlari begitu lama. Pria berwajah elang itu menatap Xiao Mu sambil tersenyum dan berkata. Pria berwajah elang itu adalah penegak hukum dunia manusia Feng Zhen, yang bertugas mengejar Xiao Mu, kekuatan di tahap awal Samsung Dosian. Antekmu di dunia manusia benar-benar seperti lalat tanpa kepala, kata Xiao Mu dengan ekspresi tenang. Apapun yang kau katakan, ikuti aku kembali ke dunia manusia untuk mengakhiri sanksi, kata Feng Zhen ringan. Apakah menurutmu itu mungkin? Hal-hal kotor yang kau lakukan di dunia manusia sungguh menjijikkan, kata Xiao Mu dengan nada menghina.
Sejak zaman dahulu, pemenang dan pecundang selalu kalah, dan pecundang tidak berhak mengomentari hal-hal ini. Feng Zhen tidak setuju dengan kata-kata Xiao Mu. Hanya sekelompok orang munafik. Cepat atau lambat, pusat dunia manusiamu akan sepenuhnya digulingkan, kata Xiao Mu dingin. Jadi, kamu tidak berencana untuk kembali bersamaku? Feng Zhen masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tahu apa yang harus kutanyakan, lihat triknya, kata Xiao Mu. Setelah berbicara, dia menepuk telapak tangannya ke arah Feng Zhen. Tiba-tiba, semburan energi merah menyilaukan muncul dari telapak tangannya. Penguasa dunia punya perintah, kalau kau tidak kembali padamu. Kalau begitu, minta maaflah dengan kematian. Kebetulan klan Xiao Mu sudah menekanku sejak awal, dan amarah di hatiku tak bisa dilampiaskan. Setelah Feng Zhen selesai berbicara, senyum mengembang di sudut mulutnya. Senyum itu berubah menjadi aura muram karena terlalu aneh. Feng Yao liar. Begitu suara Feng Zhen jatuh, badai raksasa yang menyilaukan terbentuk tepat di tubuhnya. Xiao Mu, setelah sekian tahun keluarga Xiao Mu menginjak-injak keluarga Feng kami, akhirnya aku bisa membalas dendam. Pergilah ke neraka. Wajah mengerikan Feng Zhen juga menunjukkan sedikit kegilaan, lalu badai perak yang menyilaukan langsung menghantam Xiao Mu. Keluarga Feng, kekuatan kecil yang tidak berada di arus utama, tetapi juga secara delusi membandingkan dengan klan Xiao kita. Kemuliaan klan Xiao, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mengetahuinya sesuka hati? Huoqi membunuh. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, energi api yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi seekor unicorn raksasa, lalu melompat langsung ke dalam badai. Boom! Badai yang mengerikan itu bercampur dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Anehnya, meskipun daya penghancur badai itu sangat dahsyat, setelah monster api Xiao Mu melompat maju, auranya justru melemah dengan cepat. Hancurkan aku! Dengus dingin keluar dari mulut Xiao Mu, lalu badai perak di depan mereka berdua perlahan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Xiao Mu, jangan terlalu senang. Feng Zhen sepertinya sudah menduga kezaliman Xiao Mu, dan kemudian ia tidak terlalu memperhatikan badainya, tetapi tepat setelah badai itu hancur, telapak tangannya berkedip ringan. Kekuatan angin perak juga memancarkan gumpalan kekuatan perak di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang mengerikan. Serangan tadi hanya untuk menguras semangat juangmu. Aku sekarang Dosian bintang 3, dan kau punya kekuatan Dosian bintang 2, dan kekuatan Dosian masih sangat terkuras. Bagaimana kau bisa melawanku? Kata Feng Zhen, lalu ia langsung menyerang Xiao Mu. Setiap sendi tangan, kaki, tinju, dan tinju menjadi metode serangan terkuat Feng Zhen. Dengan kecepatan dan kekuatan bertarungnya yang abadi, ia tampak begitu kuat. Sial, ini tidak akan bertahan lama. Raja Naga Emas, aku masih harus bergantung padamu. Xiao Mu berjuang untuk menopang dirinya sendiri, agar tidak langsung dikalahkan oleh Feng Zhen, ia hanya bisa berkata dalam hati. Kekuatan puncak Xiao Mu mungkin Dosian bintang 4 atau bahkan lebih kuat, tetapi perampasan sukarela Seng Yan ditempatkan di Suan Santian untuk menekan ras jahat asing, dan sebagai tambahan, penguasa alam dunia manusia menanamkan penindasan di tubuh mereka. Kekuatan darah dan kekuatan misterius, jadi kekuatan Xiao Mu saat ini hanya sekitar tingkat tahap awal Dosian bintang 2, jadi secara alami sangat sulit untuk menghadapi guncangan angin Dosian bintang 3. Paman Si, senior itu sepertinya agak tak masuk akal. Xiao Yan dan Xiao Xuan langsung disingkirkan oleh pria berwajah Lang Feng Zhen. Aku tahu, kekuatan Xiao Mu seharusnya terlalu kuat untuk ditekan, jadi dia bukan lawan orang ini. Kalau tidak, Xiao Mu pasti bisa mengalahkan petarung abadi bintang 3 seperti itu dalam 3 ronde, kata Paman Raja Naga Emas sambil mengangguk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Xiao Yan. Lihatlah perubahannya. Kalau kau tidak bergerak, selesai sudah. Sekali kau bergerak, penegak hukum ini akan mati. Raja Naga Emas mengucapkan kata demi kata, tetapi niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya tak lagi tersembunyi. Yanzi kecil, selanjutnya, serahkan kendali tubuhmu padaku. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas berkata sesuatu. Ya, Xiao Yan tentu tahu bahwa dalam pertempuran tingkat ini, ia pasti tidak akan ada hubungannya dengan dirinya. Seketika, kekuatan jiwanya ditarik, dan ia menyerahkan kendali tubuhnya kepada pamannya, Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, Xiao Xuan di sisi lain tiba-tiba menyadari bahwa di hadapan Xiao Yan, sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlihat oleh orang biasa perlahan pulih. Perasaan itu tak sedalam jurang proteksi radiasi. Habiskan semuanya. Orang ini sangat hebat di benua Doki. Dengan datang ke sini, aku khawatir kita masih membutuhkannya untuk mengungkap rahasia keluarga Xiao kita. Xiao Xuan selesai berbicara,
suaranya tidak berat, dan dia langsung mengamati pertempuran di langit. Petarung abadi bintang 2 sudah lengkap. Ini agak rumit. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas, yang mengendalikan tubuh Xiao Yan, bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, kekuatannya mungkin mencapai level peri petarung bintang 3, tetapi tinggal di tubuh Xiao Yan, bahkan jika ia mengendalikan tubuhnya, kekuatannya akan langsung meledak ke level peri petarung bintang 2. Kualitas fisik Xiao Yan memang sebanding dengan Raja Naga Emas. Tubuh mereka pada dasarnya berbeda. Lupakan saja, aku tidak bisa terlalu ragu. Energi batas tubuh anak ini adalah kesempurnaan Dosian bintang 2. Jika meningkat, aku khawatir itu akan memengaruhinya. Tingkat tubuh seperti ini, di dunia manusia, sudah bisa dianggap sebagai jenius kebugaran sejati, tetapi bagi ras naga kita, itu masih belum cukup. Ingatlah untuk memanfaatkan waktu berlatih 9 transformasi Dewa Naga nanti, itu dapat meningkatkan tirani tubuhmu, kata segel ukir Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Begitu kata-kata itu terucap, Raja Naga Emas dan Xiao Yan keduanya terdiam, menatap pertarungan antara Xiao Mu dan Feng Zhen. Xiao Mu, sepertinya kau kehabisan cahaya. Pada awalnya, keluhan dan dendam keluarga Xiao Mu terhadap keluarga Feng kami harus dibalas bersama hari ini. Setelah beberapa saat, Feng Zhen melayang langsung di udara hutan kematian, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang luar biasa menyilaukan. Cahaya perak ini adalah kekuatan Fighting Immortals milik Feng Zhen, dan kekuatan Fighting Immortals dengan atribut angin, baik itu kecepatan maupun kekuatan, sangatlah mengerikan. Kekuatanmu melawan makhluk abadi dengan atribut angin sungguh hebat. Xiao Mu menyeka beberapa tetes darah dari sudut mulutnya lalu berbicara. Konfrontasi singkat tadi telah membuat Xiao Mu menemui jalan buntu. Lagi pula, Xiao Mu telah dikejar oleh Feng Zhen sejak ia melarikan diri dari pusat dunia manusia. Ia menderita banyak luka di sepanjang jalan, dan kekuatannya secara alami berkurang drastis. Xiao Mu, kau akan mati hari ini. Feng Zhen tersenyum cerah di sudut mulutnya. Semburan suara angin yang menusuk dan menusuk langsung keluar dari tubuh Feng Zhen. Pada saat yang sama, energi hantu di udara hutan kematian dengan cepat mereda, jelas karena ketakutan akan kekuatan Feng Zhen. Serangan penuh Samsung Doxian, Raja Naga Emas, kalau kau tidak melakukan apa-apa, aku takut aku akan jatuh di sini. Wajah Xiao Mu Jiangxiu tak bisa menahan sedikit pun kepanikan, jelas kekuatan yang digunakan Feng Zhen saat ini terlalu kuat untuknya. Hahaha, Xiao Mu, pergilah ke neraka. Sebuah tombak raksasa yang terbuat dari atribut angin perak yang tak terhitung jumlahnya, melawan kekuatan abadi, tiba-tiba menebas Xiao Mu. Kemanapun tombak itu lewat, tidak ada tumbuhan atau pepohonan, dan bahkan ruang itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Runtuh, bum bum bum, serangan mengerikan itu langsung mengenai Xiao Mu. Meskipun Xiao Mu berusaha sekuat tenaga, ia tetap tak mampu menghentikan laju serangan tombak energi itu. Namun, napasnya perlahan melemah. Lagi pula, ia belum mencapai puncaknya. Serangan semacam ini sangat sulit bagiku. Xiao Mu yang terkenal juga ada hari ini. Hancurkan aku. Feng Zhen menatap Xiao Mu yang kekuatannya perlahan melemah, lalu tiba-tiba tertawa. Tepat saat suara Feng Zhen jatuh, tombak energi raksasa itu langsung menyusut, lalu tiba-tiba meledak di depan Xiao Mu. Serangan mengerikan semacam itu bisa melukai Xiao Mu secara serius dalam sekejap. Cakar Dewa Naga. Tepat ketika Feng Zhen merasa puas, sebuah suara marah bergema di udara. Krek, tombak energi Feng Zhen hampir meledak, tetapi diremas erat oleh tangan emas raksasa. Setelah beberapa tarikan napas, fluktuasi mengerikan yang dihasilkan oleh tombak energi itu belum sempat meletus, dan tombak itu hancur berkeping-keping. Akhirnya keluar, namun, tubuh orang ini membuatku merasa familiar. Xiao Mu terbatuk hebat, lalu menatap sosok yang terbungkus cahaya keemasan di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa itu? Begitu sosok emas itu muncul, mata Feng Zhen langsung waspada. Karena persepsinya, dia tahu bahwa orang ini juga orang yang kuat. Tindakan para penegak hukum dunia manusia sungguh menjijikkan, kata Xiao Yan, terbungkus cahaya keemasan, menangkis serangan Feng Zhen, dan berkata dengan lembut. Xiao Yan emas ini adalah Xiao Yan yang dikendalikan oleh Raja Naga Emas, dan Xiao Yan bercokol di alam jiwanya. Cahaya keemasan itu bagaikan batu abadi, tidak dapat dihancurkan. Bocah, mau mati. Ketika Yubo bubar, Feng Zhen menyadari bahwa orang yang datang adalah salah satu dari 2 orang yang baru saja datang. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, lalu menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya dengan ganas, menciptakan angin kencang yang mengerikan. Angin kencang itu berhamburan, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Golden Xiao Yan mendengus dingin, tetapi serangan Feng Zhen yang tampaknya kuat,
Ketika mengenai cahaya keemasan di tubuh Xiaoyan, diselesaikan secara tiba-tiba, yang cukup aneh. Inilah kekuatan 9 transformasi Dewa Naga, gumam Xiaoyan emas. Kekuatan paman benar-benar mengerikan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pamannya saat ini. Serangan tingkat barusan mungkin cukup untuk membunuh peri petarung bintang 2, tetapi pamannya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan kekuatan 9 transformasi Dewa Naga, ia mampu bertarung secara langsung dan mudah, yang membuat Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak menantikan 9 transformasi Dewa Naga. Brengsek, siapa kalian sebenarnya? Pada saat ini, ekspresi Feng Zhen juga menjadi sedikit panik, dan dia berteriak pada Xiaoyan yang berwarna emas. Siapa kami? Apa kau tidak tahu? Tanya Golden Xiaoyan dingin, suaranya penuh dengan hawa dingin yang mengejutkan. Seseorang dari klan Xiao. Mustahil, orang-orang kuat dari keluarga Xiao telah ditekan dan disegel oleh kita, bagaimana mungkin tidak ada sisa-sisa keluarga Xiao? Feng Zhen berkata dengan terkejut, lalu berkata dengan tegas. Raja Naga Emas, jangan bicara omong kosong dengannya, bergabunglah secepatnya, kata Xiao Mu langsung. Tepat setelah selesai berbicara, dia menelan beberapa pil, lalu langsung mengikuti Xiaoyan emas untuk mengepungnya. Xiao Mu, sepertinya penguasa wilayah benar. Kalian dari keluarga Xiao tidak bisa ditahan. Feng Zhen menatap Xiao Mu dengan kesal, jelas-jelas menyalahkan dirinya sendiri atas sikapnya yang lengah tadi. Kau sombong dan angkuh, kau takkan bisa lari ketakutan hari ini. Xiao Mu pun berkata terus terang, dengan kerjasamanya dengan Raja Naga Emas, bahkan jika kekuatan Feng Zhen mencapai Dosian Bintang 3, ia tetap takkan mampu lari hari ini. Candaan, kurasa kaulah yang tidak bisa melarikan diri, kan? Xiao Mu, kekuatanmu saat ini hanya berada di tahap awal Dosian Bintang 2. Meskipun kekuatan orang ini sangat misterius, sekarang dia hanya Dosian Bintang 2 yang lengkap. Aku khawatir kau lebih tahu dariku dibandingkan Dosian Bintang 3. Feng Zhen menatap kedua pria kuat di depannya dan langsung waspada, tetapi dia tidak berniat melarikan diri. Bagaimanapun, Xiao Mu telah terpecahkan. Jika dia berurusan dengan kaki tangan yang datang untuk menyelamatkan Xiao Mu, maka penguasa dunia pasti akan memberinya hadiah, dan mungkin hadiah ini dapat memaksanya untuk meningkatkan kekuatannya 1 bintang. Namun, jika Feng Zhen tahu tentang ini, dia sekarang menghadapi kata-kata Raja Klan Naga, Raja Naga Emas. Saya khawatir dia tidak akan berani memiliki ide seperti itu bahkan jika dia diberi 100 keberanian. Namun dia tidak tahu, sepertinya itu diremehkan. Raja Naga Emas juga tampaknya menyadari pikiran Feng Zhen, dan berkata pelan. Raja Naga Emas, kekuatanmu saat ini hanya mencapai tingkat Dosian Bintang 2. Xiao Mu bertanya pada Xiaoyan emas di sampingnya. Petik 2 petik 2. Xiaoyan emas terdiam. Sekarang situasinya sedang sulit. Angin ini mengguncang kekuatan Samsung Dosian, dan dia juga yang terbaik di antara para penegak hukum di dunia manusia. Xiao Mu tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi serius. Jangan khawatir, ikan sampah kecil ini tidak akan membuat banyak perbedaan, kata Golden Xiaoyan perlahan. Maju, seru Xiaoyan emas, lalu cahaya keemasan menyambar sekujur tubuhnya, langsung membungkus seluruh tubuhnya. Pada saat itu, pertempuran yang menggemparkan antara Raja Naga Emas dan Xiao Mu melawan para penegak dunia manusia akan perlahan terjadi di hutan kematian yang sunyi.